selanjutnya ada juga ya disebut sebagai kapasitas vital. Jadi kapasitas vital paru-paru itu adalah udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Jadi udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Itu merupakan jumlah dari volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer ditambah dengan volume cadangan inspirasi atau udara komplementer ditambah dengan volume tidal atau udara pernapasan. Nah, itu sekitar 3.500 cc atau 3.500 ml. Kemudian ada juga volume total paru-paru di mana merupakan jumlah dari kapasitas vital paru-paru ditambah sama volume sisa atau udara residu di mana sekitar 4.500 cc. Nah, perlu dicatat juga sebenarnya angka-angka ini dia tidak secara mutlak gitu, berada pada misalkan 500 cc adalah udara pernapasan atau udara residu itu sekitar 1000 cc atau volume total paru-paru itu sekitar 4.500 cc, itu dia angkanya itu tidak mutlak demikian, tetapi dia sangat bergantung sama beberapa faktor gitu. Misalkan yang pernah ada video terkait sama faktor-faktor yang mempengaruhi ke laju pernapasan, itu juga turut mempengaruhi volume dan kapasitas paru-paru. Nah, misalkan gender atau jenis kelamin, misalkan pada laki-laki, bahkan pada laki-laki dia memiliki eee, volume total paru-paru pada laki-laki itu bahkan bisa mencapai untuk volume total paru-paru itu dapat mencapai sekitar 6.000 cc gitu atau 6.000 mililiter. Sedangkan kalau pada perempuan itu dia punya volume total paru-paru itu dia jauh lebih rendah, yaitu sekitar 4.200 cc. Jadi dia punya volume total paru-parunya itu lebih rendah sehingga hal ini juga menyebabkan laju pernapasan pada wanita itu jauh lebih cepat gitu dibandingkan sama laju pernapasan pada pria. Oke, jadi angka ini tidak mutlak, ada juga misalkan volume sisa atau udara residu itu ada yang 1000 cc, bahkan ada juga beberapa orang dia hingga mencapai volume residu yang tersisa di paru-paru itu sekitar 1.200 cc atau 1.200 mililiter. Jadi angka angka ini tidak bersifat mutlak, tetapi dia merupakan rata-rata atau hanya berkisar pada angka yang demikian gitu. Oke, jadi tidak bersifat mutlak. Ya, demikian bahasan kita terkait dengan volume dan kapasitas paru-paru. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.